Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang biokimia dari sel darah putih. Ini visi misi. Capaian pembelajarannya adalah agar Anda mampu menjelaskan proses biokimiawi pembentukan sel darah putih. Kemudian mampu menjelaskan proses biokimia yang terjadi dalam sel darah putih saat menjalankan fungsinya pada fungsi pertahanan tubuh. Yang pertama, aplikasi klinisnya yaitu kasus alergi. Terus berikutnya penyakit infeksi HIV, terus termasuk infeksi COVID-19 COVID-19, terus stem cell, terus kasus leukemia. Referensinya sebagaimana biasanya Harper, Marks, Baines Leukosit ini merupakan penjaga utama untuk melawan invasi bakteri. Yang terbanyak adalah neutrofil Neutrofil ini memfagositosis bakteri dan jamur. Sedangkan yang parasit lebih banyak difagosit oleh apa? Parasit. Eosinofil. Eosinofil, Gabriela 100 untuk Gabriela. Nah, kalau misalnya parasit itu kan lebih besar ukurannya daripada leukosit. Bagaimana dia memfagositosisnya? Kira-kira dengan mekanisme apa? Pakai mekanisme apa? Stigma? Iko? Zaini? Ayo Zaini, ayo jangan senyum-senyum saja Zaini. Dijawab Zaini. Bagaimana kira-kira Zaini? Metodenya. Itu yang kelihatan ujung rambutnya saja siapa itu ya? Yuk Zaini, bagaimana Zaini kira-kira mekanismenya? Kan parasitnya bisa jadi lebih besar. Riko, gimana Riko? Dengan dokter. Apa? Mekanisme apa? Dengan bantuan enzim. Dengan? Bantuan enzim. Mengeluarkan enzim. Membentuk apa dia? Enzim hidrolitik, dokter. Hidrolitik. Dengan bantuan dokter. Bantuan apa? Kan bisa lari kalau disemprot aja dengan enzim. Fagositosis. Kalau di tingkat sel begini, ya memang pelurunya enzim. Protein yang dalam bentuk enzim, enzim yang dalam bentuk protein, Jadi senjatanya yaitu, karena dia nggak punya peluru, untuk nembak parasit. Nah, terus mekanisme dia menghentikan jalannya parasit ini bagaimana? Kira-kira Riko? Dengan membungkus, dokter. Dengan membentuk lapisan bungkusan, dokter. Lapisan bungkusan, dokter, untuk membungkus parasit. Bagaimana? Pakai bungkusan apa itu? Bungkusan atau bungkusan tas kresek?
Bungkusan gini dokter. Bungkusan apa? Peptida. Hah? Peptida. Bungkusan peptida. Ayo, siapa yang bisa bantu? Saya ini. Yang cewek, ayo Prilly. Sangaji. Wilson, Wilson kok nunduk aja, ayo Wilson apa Wilson? Prilly. Nah, Prilly, udah ada ide Prilly. Pakai apa Prilly? Kurang tahu dokter. Masih. Oh, kurang tahu. Ayo yang lainnya. Kira-kira pakai apa? Ini parasitnya lebih gede daripada eosinofilnya. Pakai apa kira-kira? Kalau film kartun gitu, misalnya ini musuhnya itu lebih gede dari dia, itu tanknya melepaskan apa? Kalau tanknya nggak punya peluru lain, tanknya melepaskan apa kalau di film-film kartun biasa? Jaring dok. Jaring. Jaring. Siapa yang jawab? Riko ini. Iya dokter. 100 untuk Riko. Jadi dia melepaskan jaring. Jaringnya dari apa ini Riko? Kemungkinan dari Dari apanya kira-kira? Riko Zaini? kemungkinan dari enzim. Dari apanya Riko? Dari Betul enzim. Anda. Dari enzim, dokter, enzim. Jaringnya apa? Jaring itu kan fisik. Kalau enzim itu kan misalnya cairan atau apa. Ini fisik. Jaringnya itu bisa benar-benar memerangkap parasitnya supaya parasitnya diam, tidak bisa bergerak. Kira-kira apa yang bisa dipakai untuk jaring? Dari tubuhnya eosinofil. Nah ini bisa dibayangkan. Partikel dokter. Partikel. Partikel apa yang dipakai? Apa yang bisa dipakai untuk bikin jaring? Allah menciptakan seperti itu. Jadi leukosit itu pun dia sudah bisa berpikir bagaimana caranya menangkap musuh yang lebih besar dari dia. Dengan cara membentuk jaring. Betul, memang membentuk jaring. Nets. Jadi seperti Anda lihat film-film kartun itu. Jaringan fibrus, dokter. Jaringan fibrus. Loh, dia nggak punya jaringan. Kan dia sel. Punyanya organel kan. Organel apa yang biasa dipakai sama dia? Kira-kira yang dalam bentuk benang-benang itu apa sih? Di dalam organel sel. Fibrin. Yang benangnya panjang itu, Anda dalam kuliah biomedik 1 panjang bisa kalau di total seluruh tubuh kita maka panjangnya itu bisa dari bumi sampai ke bulan sampai 44.000 kali pulang pergi. Itu apa kira-kira? DNA dokter. DNA 100 untuk Sony Wijaya. Jadi DNA-nya dia yang dipakai. Untai DNA-nya dibuka. Itu bisa jadi tali untuk
jadi net jaring. Maka namanya nets. Yang benar nets namanya. Jadi seperti itu mekanismenya ya yang dilakukan oleh eosinofil. Ya. Kalau dia sudah sampai mengeluarkan kromosomnya, kira-kira eosinofilnya masih bisa survive nggak? Sony, kira-kira bagaimana? Kalau dia sudah mengeluarkan semua DNA-nya, dia masih bisa reversible nggak? Kembali lagi. Jadi leukosit yang sehat, normal. Bisa nggak? Tidak bisa, dokter. Nggak bisa ya, 100. Jadi dia harakiri. Dia berkorban. Dia berkorban untuk hostnya, untuk kita sebagai inangnya, hostnya. Dia melakukan harakiri, dilepas semua DNA-nya untuk nangkep parasit itu. Ya, bisa dibayangkan, oh, ya betapa besarnya pengorbanannya eosinofil untuk nangkap parasit. Ya. Itu semua yang mendesain bapak kita, ibu kita. Siapa Sony? Yang mendesain sistem seperti itu. Allah, dokter. Allah. Ya Allah. Bukan bapak kita, bukan ibu kita. Ya. Jadi kita dengan belajar ilmu pengetahuan kita harus makin bersyukur seperti itu didesainnya. Ya, terus granulosit, basofil itu dan mast cell melepaskan stored efektor yang menarik leukosit lain pada daerah infeksi dan picu respon radangnya. Limfosit B memproduksi dan melepas antibodi protektif dengan bantuan limfosit T. Limfosit T sitotoksik dan sel natural killer memiliki sasaran sel yang serang virus dan sel yang berubah menjadi ganas. Ya. Sel yang berubah menjadi ganas itu tumbuhnya menurut patron yang sesuai dengan sel lain atau sesuai kehendaknya dia sendiri. Sesuai kehendaknya dia sendiri. Sesuai kehendaknya sendiri. Ya, 100 untuk Dikma ini ya. Sesuai kehendaknya sendiri. Sakar PDW, otonom. Ya, jadi dampaknya apa? Misalnya ya ini ya. Nah, misalnya Anda lihat ini kulit saya. Kulit saya harusnya misalnya sel kulit ari yang luar itu terkelupas ya. Naudzubillah min dzalik. Harusnya terkelupas digantikan sel yang di bawahnya yang baru. Ya, kalau misalnya sel yang di bawahnya itu terus tumbuh otonom, ya, tumbuh sakar PDW, ya, maka dia tidak akan tumbuh mengikuti patron pola kulit ari yang di sini. Akibatnya dia tumbuh sesuka hati, terus jadi nonjol. Naudzubillah min dzalik, bisa nonjol enggak karu-karuan. Akhirnya jadilah kanker atau sel ganas. Ya. Sel ganas itu yang begitu diketahui ada potensi keganasan, maka dia akan segera dibunuh oleh natural killer dan bekerja sama dengan limfosit T. Gitu. Ya, semua sistemnya siapa yang menciptakan? Allah. Ya, bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan kakek kita, ya, bukan nenek kita. Ya, maka jadi kita apa yang kita pelajari ini sebetulnya sunatullah semuanya. Ya, sedangkan kita sendiri nggak bisa. Ilmuwan juga nggak bisa menciptakan yang seperti ini. Ilmuwan hanya bisa mendeskripsikan. Leukemi ini produksi tak terkontrol dari satu atau lebih kelas utama dari sel darah putih. Ya. Nah, produksi
sel darah putih, sel darah merah, trombosit itu di mana? Prilly, Oskoksi, dokter. di bagian apa dari oskokse? Apanya? Sumsum tulangnya, dokter. Sumsum tulang yang ada di oskokse, ya, terutama di tulang-tulang pipih ya, seperti oskokse, ya. Itu di dalamnya ada sumsum tulang, ya, sumsum tulang yang dia akan memproduksi sel darah putih. Nah ini ya, oh ya, nanti kalau kita bicara di sumsum tulang itu tidak semua merupakan stem cell untuk pertumbuhan darah. Ya, hanya 1-10 dari 10⁵ sel-sel yang ada di situ yang merupakan hematopoietic stem cell. Ya, ini nggak ada di sini ya. Nanti Anda tambahkan dalam catatan Anda. Jadi hanya beberapa 1-10 ya, dari sel-sel itu yang merupakan hematopoietic stem cell. Itu nanti yang akan memproduksi sel darah merah, sel darah putih, trombosit ya. Nah itu kalau misalnya terjadi keganasan dari pembentuk sel darah putih, maka akan ada produksi sel darah putih yang berlebihan. Kondisi itu disebut apa, Prilly? Sel darah putihnya tumbuh berlebihan. Jadi jumlah sel darah putihnya banyak sekali. Disebut apa? Leukemia bukan, dokter. Leukemia ya, status leukemia. Kalau progenitor dari pertumbuhan sel darah putih itu yang tumbuh otonom, maka progenitor yang mana yang terkalahkan? Jadinya progenitor dari sel darah yang mana yang terkalahkan? Prilly? Darah merah, dokter. Sel darah merah, kemudian trombosit terkalahkan. Akibatnya leukositosis, terus bisa jumlah sel darah merahnya turun atau disebut apa? Anemia. Anemi. Terus trombositnya juga turun ya. Jadi trombositopeni. Ya. Maka kemarin kasus Anda itu PBL itu DD-nya ya salah satunya bisa leukemi diferensial diagnosisnya ya. Jadi kalau membuat SOKA nanti gitu ada diagnosis, diferensial diagnosis ya. Terus ada prognosis. Prognosisnya bagaimana? Dubia et. Kalau ITP dubia et Bonam, dokter. Bona, ya masih bisa diterapi ya. Nah itu Anda harus perhatikan ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya dibagi atas apa saja? Prilly. Dibagi menjadi dibagi menjadi predisposing faktor. Ya, predisposing faktornya apa kemarin? yang sebentar, dokter. Apa? Faktor Genetik. Usia, ya, faktor usia bisa, ya, jenis kelamin bisa pengaruh, ya, itu predisposing faktor. Terus ada enabling faktor. Enabling faktor, faktor yang memudahkan. Misalnya kalau dewasa, kalau anak-anak sulit ya, nah, sulit kita definisikan. Kalau dewasa, enabling faktornya apa? Ya, misalnya faktor yang memudahkan, misalnya dia punya kebiasaan apa, ya.
Nah, terus ada faktor pencetusnya. Kasus kemarin, reinforcing faktor. Apa reinforcing faktornya? Infeksi virus, dokter. Infeksi virus. Ya, seperti itu ya. Nah, terus nanti Kesmasnya harus ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Ya, pencegahan primernya apa? Health promotion. Ya, pencegahan sekundernya. Konsultasikan ke dokter. Ya, deteksi dini, early detection, dan segera diapakan? Kalau sudah Terapi. deteksi, segera Diberi terapi, dokter. terapi. Early detection and prompt treatment. Ya, dengan dilakukan early detection and prompt treatment, maka kita bisa mencegah pencegahan tersier. Yang pencegahan tersiernya disability limitation and rehabilitation. Ya, jadi kita mencegah disabilitas, mencegah komplikasi lebih lanjut. Ya, seperti itu. Hiperaktivitas granulosit, respon alergi, ini pada shock anafilaksis ya. Leukopenia pada kondisi apa saja? Kerusakan atau infeksi sumsum tulang. Jadi kalau ada kerusakan infeksi sumsum tulang, maka bisa terjadi leukopenia atau jejak fisik atau kemoterapi atau radiasi infeksi Epstein-Barr virus, autoimun, lupus ya, penggantian jaringan sumsum tulang oleh jaringan fibrus. Nah, reaksi inflamasi. Nah, tahapannya apa? Pertama, peningkatan permeabilitas vaskuler, terus masuknya leukosit, teraktivasi ke jaringan, aktivasi trombosit, terus resolusi. Basofil memproduksi efektor hematologik seperti histamin. Histamin ini juga diproduksi oleh mast cell ya, memfasilitasi akumulasi cairan dalam jaringan terinfeksi. Ya, bekerjanya seperti kemokin, dia menarik neutrofil ya. Karena fasilitasi akumulasi cairan dalam jaringan yang terinfeksi, maka jaringan terinfeksinya jadi udem atau bengkak. Ya. Neutrofil yang teraktivasi membungkus bakteri yang menginvasi membran vesikel, fagositosis, dan merusak dengan menggunakan kombinasi enzim hidrolitik, ROS, reaktif oksigen spesies, dan peptida antimikrobial. Terus monosit. Ya. Monosit yang beredar di aliran darah menjadi prekursor makrofagositik ya, yang memfagosit sel terinfeksi dan sel host atau pejamu yang terinfeksi. Limfosit memproduksi antibodi protektif, target utamanya adalah organisme asing yang menginvasi dan ditandai untuk dieliminasi. Ya, limfosit punya organel secara lengkap ya. Nah, ini efektornya, macam-macam efektornya. Kalau granulosit itu neutrofil, eosinofil, basofil, ya itu dipicu oleh interleukin 5 dan 6. Monosit, interleukin 5 dan 6. Sel penghasilnya myeloid progenitor cell. Myeloid progenitor cell, ya kalau limfosit dipicu oleh interleukin 2 dan 7, lymphoid progenitor cell. Ya, eritrosit itu dipicu oleh interleukin 1, 3, 6. Ya. Hormon yang memicunya adalah eritropoietin. Sel yang menghasilkan myeloid progenitor cell. Ya, ini sama. Yang myeloid progenitor cell sama eritrosit, leukosit dia sama trombosit. Yang berbeda limfosit yang lymphoid progenitor cell. Ya. Nah, myeloid progenitor cell ini kalau dirangsang oleh EPO, eritropoietin, dia menghasilkan eritrosit. Kalau dirangsang oleh trombopoietin, dia menghasilkan megakariosit. Ya. Jadi ini seperti kamu berteman dengan siapa, itulah hasilmu. Ya, seperti itu. Ya. Contohnya, misalnya kulit. Kulit itu kalau berteman dengan kayu, maka dia pagi hari sudah dipukul sama kayu. Ya, dijadiin beduk.
untuk azan subuh. Ya, Prilly. Zaini, ya, dipakai untuk beduk untuk azan subuh. Sedangkan kalau misalnya kulit itu berteman dengan kitab suci, maka dia tiap pagi, malam, siang, dicium, nggak dipukul. Ya. Kalau Anda, Prilly, kira-kira memilih berteman dengan kitab suci atau berteman dengan kayu? Kitab suci. Kitab Dokter. suci, Dok. Iya, kitab suci jadi dicium. Sayangnya, disayang daripada dipukul. Ya, daripada dipukul. Nah, begitu juga seperti ini. Myeloid progenitor sel bila berkawan dengan eritropoietin atau EPO, dia menghasilkan eritrosit. Berkawan dengan trombopoietin atau TPO, dia menghasilkan trombosit. Ya, seperti itu analoginya. Nah, kalau umur sel darah putih ini bervariasi dari beberapa jam hingga beberapa hari. Hampir semua fagosit bertahan beberapa minggu dalam darah. Perkecualian untuk memori limfosit ini bisa bertahan sampai beberapa tahun. Ya, gitu. Misalnya IgG, imunoglobulin G untuk toksoplasma, ya dia bisa bertahan sampai seumur hidup dari pasien tersebut. Ya, gitu. Karena dia mengandung memori. Berikutnya kemotaksis. Ya, jadi sel darah putih ini mempunyai kemampuan kalau misalnya ada infeksi di daerah tertentu, maka dia dirangsang oleh kemotraktan. Kemotraktan supaya dia hadir ke sana. Sampai di sana dia akan mendekat ke wilayah infeksi. Ya, seperti misalnya ada banjir di sana, maka para TBM, tim bantuan medis, datang ke daerah bencana, datang ke daerah banjir. Ya, seperti itu. Kemotaksis itu ya. Kemotaksis leukosit bergerak ke jaringan yang terinfeksi sebagai respon terhadap sinyal kimiawi. Ya, geraknya memiliki beberapa tahap mengikuti mekanisme amoeboid. Didorong protein dari sitoskeleton ya, membentuk pseudopodia ya. Di sini ya berfungsinya sitoskeleton. Sementara pseudopodia berfungsi sebagai jakarnya, protein sitoskeleton berkontraksi memeras isi sel menuju pseudopodia. Pseudopodia yang terisi sitoplasma dan organel membentuk sel baru yang sudah mengalami translokasi. Sisa badan yang lama akan diserap dan pseudopodia baru membesar untuk mengawali tahap berikutnya. Nah, sepertinya. Ya, begitu tahu di sini ada infeksi. Nah, terus dia bergerak mendekat ke arah dinding endotel. Terus nempel, integrinnya nempel. Ya, integrinnya ini merupakan glikoprotein yang ada reseptor ya sama ligannya. Ikatan ya, ada ikatan integrin, sesudah ikatan integrin, maka terus dia masuk di sela-sela antar sel endotel. Membentuk pseudopodia, pseudopodianya masuk di sela-sela ini. Begitu masuk di sela-sela, terus sitoskeleton yang ada di dalam sel ini akan memeras, mengeluarkan isi selnya untuk dipindah ke pseudopodia tersebut. Ya, sesudah itu lepas dia pindah ke luar dari pembuluh darah. Itu yang terjadi. Mekanisme itu disebut apa? Dia pedesis. Diapedesis, migrasi sel darah putih melewati dinding kapiler, menyerupai gerakan amoeboid. Ya. Nah, ini sopo sing ngajari Prilly? Ngajari ngene iki sopo, Prilly? Bapak kita? Ibu kita? Bukan. Ya, yang menyiapkan seperti ini Allah. Yes. Kurang bersyukur piye? Ya, kurang bersyukur bagaimana kita sama Allah harus bersyukur. Alhamdulillah ada mekanisme seperti itu ya. Kalau enggak, ya repot. Kita juga enggak bisa memerintah sel darah putih
kita sendiri yang punya tubuh, kita tidak bisa memerintah sel darah putih kita. Faktor kemotaktik, kemokin. Ya. Terus ada fragmen komplement C5A. Terus peptida kecil bakteri, ya, sama leukotriene. Ya. Nah, ini komplement ini Anda pernah disampaikan belum? Sudah pernah disampaikan belum komplement? Tentang kekebalan tubuh, Anda sudah pernah disampaikan belum? Belum, dokter. Belum. Angelin, Vina Angelin. Untuk sistem imun baru dimulai minggu depan. Oh, minggu depan ya. Jadi sistem imun itu ada 2 macam. Ya. Apa saja kira-kira? Yang adaptif dan non-adaptif. Adaptif dan non-adaptif. 100 untuk Vina Angelina. Adaptif dan non-adaptif. Yang adaptif tergantung dari virusnya atau bakterinya. Yang non-adaptif macam apapun maka yang bergerak adalah itu. Contohnya yang non-adaptif apa? Makrofag. Makrofag. Terus apa lagi? Sel NK, dokter. Apa? Sel NK, terus apa Riko? Parasit. Apa lagi? Sel NK, makrofag. Ya, selain itu ada ini sistem komplement. Ya, sistem komplement ya itu ditandai dengan yang akhir adalah komplement C5A. Itu termasuk innate immunity. Ya. Sedangkan adaptif loh itu nanti membentuk imunoglobulin itu motori oleh limfosit yang mana? Limfosit T atau limfosit B kalau imunoglobulin? Limfosit B. Ya, 100 untuk Vina ini. Limfosit B. Ya, dimotori oleh limfosit B untuk membentuk imunoglobulin. Ya, itu yang kekebalan adaptif. Ya. Terus protein G, aktivasi fosfolipase C, hidrolisa fosfatidil-inositol 45 bifosfat untuk produksi diasil gliserol dan inositol trifosfat ya. Inositol trifosfat merangsang pelepasan kalsium, peningkatan kalsium intrasitoplasmik ya. Dalam neutrofil, kalsium intrasitoplasmik, aktivasi aktin dan myosin ya. Ini aktin dan myosin lagi seperti otot ya. Sitoskeleton bertanggung jawab untuk migrasi sel dan sekresi sel granul. Ya. Diperas supaya mengeluarkan isosin sel granulnya. Nah, itu dibantu oleh sitoskeleton dengan bantuan kalsium. Diasilgliserol bersama dengan kalsium merangsang protein kinase C pacu translokasi dari sitosol ke membran plasma, di mana akan mengkatalisa reaksi fosforilasi beberapa protein yang terlibat dalam proses respiratory burst. Ya, proses respiratory burst itu dihasilkan oksigen reaktif. Itu yang oksigen reaktifnya itu akan dijadikan peluru untuk membunuh bakteri atau kuman. Ya, ini kemokinnya, ya macam-macam kemokinnya seperti ini. Ya, ini kalsiumnya, proses perjalanannya ya, inositol trifosfat ya, merangsang pelepasan kalsium. Ya, kaskadenya seperti itu. Terus dia punya glikoprotein transmembran. Nah, glikoprotein transmembrannya itu dalam bentuk integrin alfa dan beta.
Integrin itu seperti apa? Nah, ini seperti ini. Ini ya, ini ikatan integrin. Leukosit sama integrinnya. Integrin alfa dan beta ini ya. Paham? Oke ya. Dia seperti itu. Ya, dia punya subunit mengandung segmen ekstrasel, transmembran, intrasel, ekstrasel berikatan dengan protein permukaan sel seperti urutan arginin, glisin, dan ASP. Domain intrasel berikatan dengan beberapa protein sitoskeleton seperti aktin dan vinkulin. Integrin bantu integrasikan respon leukosit gerakan dan fagositosis. Ya. Nah, kalau sebuah sistem leukosit itu tidak bisa memproduksi integrin, maka yang terjadi kira-kira apa? Vina, Angelina? Tidak ada produksi integrin, misalnya. Tidak ada glikoprotein transmembran yang dalam bentuk integrin itu. Kira-kira leukosit itu bisa nempel nggak ke endotel? Nggak bisa. Kalau nggak bisa nempel, dia bisa diabetes. Kalau dia nggak bisa nempel, dia bisa diabetes nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa diabetes. Akibatnya kalau nggak bisa diabetes bagaimana? Tidak ada Riko? tidak ada guna leukositnya. Tidak apa? Tidak bisa berespons, ya, tidak bisa merespons proses infeksi. Ya, akibatnya apa kalau tidak bisa merespons infeksi bakteri? Hostnya, inangnya jadi bagaimana? Jadi bagaimana, Riko? Nah, inang, dokter. Putus-putus, Riko. Jadi bagaimana? Yang lain mungkin membantu. Prilly? Inangnya terus tumbuh. Inangnya terus jadi mudah. Hostnya jadi mudah bagaimana? Prilly? Mudah apa, Riko? Mudah bermutasi bukan dokter? Tuh, kok mutasi? Mudah berkembang, dokter. Tuh. Nggak ada hubungannya dengan fungsi perkembangan. Ini kan sel darah putih. Tidak ada integrinnya. Tidak bisa diabetes. Maka akhirnya hostnya, inangnya, naudzubillah min dzalik, jadi bagaimana? Kalau dia tidak bisa diabetes, kira-kira dia bisa membunuh kuman enggak? Nggak bisa. Maka dia akan jadi bulan-bulanan serangan bakteri patogen. Ya, jadi mudah terinfeksi. Nah ini ya, tipe 1 leukosit adhesion deficiency. Ya, tidak terbentuknya subunit beta 2. Beta 2 saja yang tidak terbentuk itu, dia nggak bisa. Ya. Beta 2 itu bisa, gangguannya bisa di neutrofil, bisa di makrofa. Loh, misalnya di makrofa, akibatnya makrofanya nggak bisa bergerak aktif. Ganggu kemampuan adhesi leukosit ke sel endotel. Tahap 1 diabetes, sehingga sedikitnya sel darah putih di jaringan yang terinfeksi. Akibatnya hostnya, inangnya, naudzubillah min dzalik, jadi bulan-bulanan infeksi kuman. Ya. Jadi ya, paham sampai di sini? Oke. Berikutnya proses fagositosis ya. Fagositosis ini harus ada
tanda pengenal pada bakterinya. Jadi bakterinya harus dikenali dulu. Itu bisa peptidoglikan. Bisa tanda pengenalnya itu diberikan oleh innate immunity. Innate immunity tadi siapa? Vina. Yang tidak adaptif. Apa? Yang non adaptif dokter yang Ya. makrofag. Non adaptif apa? Yang Makro melakukan opsonisasi. gimana dok? Jadi bakteri ini nggak dikenali awalnya oleh sel darah putih. Supaya dikenali, maka dikasih tanda pengenal. Yang ngasih tanda pengenal itu innate immunity. Supaya ini nanti bisa dipagosit sama neutrofil atau eosinofil. Nah, siapa yang memberi tanda pengenal? Tanda pengenal itu diberikan, itu prosesnya opsonisasi. Sopo yang memberikan? Prilly, Vina, Riko, Imunoglobin, dokter. hemoglobin, imunoglobin. Nah, imunoglobin itu adaptif. Limfosit B, dokter. Ya? Limfosit B. Limfosit B, loh, itu nanti adaptif. Ini loh, innate immunity. Sel dendritik dokter. Oh iya, sel dendrit, kamu terpengaruh berita. Berita vaksin sel dendrit. Apa kira-kira? Tadi loh, yang kuliah tadi innate immunity lain yang baru saya sampaikan. Apa namanya tadi? Di beberapa slide sebelum ini. Apa? Di sini. Itu dokter C5A itu, dok. Apa? Komplement. Ya. Maka yang membantu opsonisasi adalah komplement. Gitu. Jadi ada kerjasamanya, ada organisasinya. Ya. Nggak cuma BEM ya. Ono gubernure ya, ono menterine BEM ya. Fagosum, fagolisosum, proses membungkus patogen lalu diserang dengan enzim hidrolitik ya. Peptida antimikroba defensa selnya disebut granulosit. Nah, opsonisasi. Dikasih tempeli komplement. Nah, ini komplement berapa? C3B, IC3B sama C4B komplement ini. Maka supaya bisa dikenali oleh reseptornya. Komplement reseptor. Begitu dikenali, maka terus dilakukan fagositosis. Dimakan ya. Dimakan terus diapakan ini kalau sudah dimakan begini? Dikeluarkan, dokter. Dikeluarkan utuh atau bagaimana, Riko? Dikeluarkan utuh atau sudah berkeping-keping? Dalam fragmen protein, dokter. Kenapa? Dikeluarkan dalam bentuk lipopolisakarida. Iya, sudah dalam bentuk berkeping-keping. Ya, Riko ya. Keping-keping itu apa itu, Riko? Lipopolisakarida, dok. Duh, yang membuat berkeping-keping itu apa tadi?
Ini loh. Oh, bagus. Oh, bagus ya. Iya, enzim hidrolitik, defensin, reaktif oksigen spesies itu yang menghancurkan bakteri ini tadi. Dari peptid duplikan, polinukleotida. Nanti ini jadi debris atau sampah. Sampahnya ini bermanfaat enggak? Bermanfaat, dokter. Siapa yang jawab tadi? Saya Dokter Dava Adila. Sopo yang jawab tadi? Dava, ya. Jadi kan apa Dava? Bermanfaatnya. Jadi bahan pokoknya antibodi yang baru. Masih banter Dava. Jadi bahan pokoknya sel antibodi yang baru, dokter. Wih, 100. Ya, debris ini selanjutnya dipakai untuk sumber antigen untuk diproduksi antibodi yang baru. Jadi antigen dan debris itu nanti ditaruh di permukaan oleh APC, antigen presenting cell. Nah, jadi debrisnya itu seperti dibawa gitu. Pengumuman. Nanti kalau ketemu protein seperti ini, serang saja. Ini protein dari virus COVID-19. Nah, begitu. Misalnya begitu. Ya. Maka terus yang lain mengingat-ingat itu. Oh ya, yes. Saya ingat-ingat nanti mereka terus membentuk imunoglobulin G. Ya, untuk memori jangka panjang. Nah, ini ditempelkan pada major histocompatibility. Dijadikan APC, antigen presenting cell. Ya. Gitu. Ya, antigen presenting cell. 3 golongan utama leukosit fagosit, neutrofil 60%, eosinofil 2-3%, makrofag, derivat monosit 5%. Ya. Berfungsi sebagai fagosit besar, memindahkan sel yang terinfeksi, yang berubah jadi ganas, dan yang apoptosis, kematian sel terprogram. Ya. Aktivasi dini makrofag sering terjadi pada penyakit degeneratif lainnya seperti osteoporosis, aterosklerosis, artritis, kistik fibrosis, dapat memudahkan metastase dari sel kanker. Ya, produksi ROS, reaktif oksigen spesies, ya. O2 asen, ya, H2O2, OH sama hipochlorous acid. Ya, itu reaktif oksigen spesies. Diproduksi dalam waktu singkat. Ya. Langsung diproduksi, ya. Ini menggunakan apa? Enggak hitungan jam. Ya, langsung diproduksi. Ya. Digunakan oksigen dan elektron dari NADPH. Sistem oksidasi dari NADPH mengandung sitokrom B558. Respiratory burst itu merupakan kondisi lonjakan konsumsi O2. Diawali sintesa superoksid, dikatalisa NADP, oksidasi sistem. Ada 2 tahap. Ya. Pertama, reduksi molekul oksigen. Ya. Dari O2 menjadi O2 asen. Ya. Terus dismutasi spontan peroksida hidrogen dari 2 molekul superoksid, ya, menjadi H2O2. Hanya ini dari NADPH, ya. Oke, ya.
hanya dari NADPH membentuk A2O2. Ya, terus pembentukan hipohalus acid ya saat respiratoritis banyak terdapat dalam granul neutrofil dari H2O2 plus klorida atau bromida ya. Nah, ini klorida, bromida atau iodida atau sianida ya, sulfida sianida ya. Terus nah ini membentuk mieloperoksidase, membentuk hipohalus acid ya, dan H2O. Hipohalus acid merupakan oksidan yang sangat kuat, merupakan pembunuh kuman yang sangat kuat. Ketika diaplikasikan pada jaringan normal, kemampuan yang bisa membuat kerusakan jaringan dikurangi dengan mereaksikan dengan amin primer, sekunder dari neutrofil sehingga membentuk bermacam-macam derivat nitrogen klorin. Walaupun merupakan oksidan ya, kloramin kemampuannya sedikit di bawah hipohalus acid sehingga dapat melakukan sterilisasi luka tanpa menimbulkan kerusakan jaringan. Ya. Nah ini ya O2 nasen, terus membentuk A2O2, terus hipohalus acid. Ya. Nah ini NADPH menyumbangkan elektronnya dan A+, ya, membentuk A2O2. Nah ini ya NADPH membentuk A2O2. Terus hipohalus acid ya. Ini dia akan mendestruksi bakteri. Ya. Nah, kalau parasit yang lebih besar, dia menangkapnya dengan NETs, neutrophil extracellular traps. Ya. Neutrophil extracellular traps. Ya, yang tadi diceritakan sama Riko ya. Ya, mirip dengan animasi film kartun. Kalau misalnya dia tidak bisa nangkap karena di luar tubuhnya, maka dipakai jaringnya. Kan ada yang seperti itu ya. Nah, stimulus awalnya terus membran inti terbuka, granulnya robek, pelepasan enzim, sitotoksin, dan untai DNA-nya dilepas. Untai DNA membentuk jaring, this is neutrophil ya, DNA protein web. Terus mereka memerangkap parasit. Proses pembentukan net ada dekondensasi dari kromosom neutrofil dan pecahnya kompleks histon polinukleotida terjadi karena proses deiminasi rantai samping residu arginin dan dengan bantuan enzim peptidil arginin deiminase dengan membentuk dengan pemberian proton pada pH normal bentuk residu citrulin di mana rantai sampingnya netral, bersama dengan itu membran granul pecah sehingga seluruh isinya dikeluarkan dan sitoplasma sehingga dapat berikatan dengan untaian polinukleotida menghiasi DNA dengan granul derivat protease. Jadi ada proteasenya juga, ada peptida antimikrobial dan faktor lain. Akhirnya neutrofil mengalami lisis untuk melepaskan nets ke parasit, imobilisasi parasit, hambat penyebarannya dan bantu eliminasi. Sepertinya. Jadi ini dari neutrofil ini ada parasitnya lebih besar, terus dia mengeluarkan jaringnya. Ya, begitu yang terjadi ya. Memerangkap parasit dengan nets. Ya. Nets atau neutrophil extracellular traps. Ya, yang bisa melakukan neutrofil. Ya. Protease dari fagosit dapat hidrolisa, elastin, beberapa tipe kolagen, protein lain yang ada di extracellular matrix. Ya, walaupun jumlah kecil elastase proteinase lain ada yang bocor ke dalam jaringan normal, aktivitasnya secara normal tetap dikendalikan oleh antiproteinase. Jadi harus ada
antiproteinasenya. Nanti kalau tidak ada antiproteinase, maka dia bisa menghancurkan protein-protein lain yang ada di luar dari sel. Antiproteinase seperti alfa-2 makroglobulin yang beredar sistemik dan bereaksi dengan membentuk kompleks non-kovalen dengan satu atau lebih proteinase spesifik menghambat aktivitasnya. Kelainan genetik membuat elastase bereaksi tanpa perlawanan dari alfa-1 antiproteinase inhibitor atau alfa-1 antitripsin. Misalnya pada jaringan paru. Ini yang akan bisa menimbulkan kondisi emfisema. Ya, misalnya ya. Ada yang merokok di sini. Siapa yang merokok? Satrio. Oh, Digma dokter. Itu dokter itu, Hikmah. ya, jadi kalau Anda merokok itu terus protein jaringannya itu dirusak oleh elastase dari rokok. Kalau inhibitor antiproteinasenya itu tidak bekerja, alfa-1 antitripsinnya tidak bekerja, maka terjadilah emfisema. Ya. Itu alfa-1 antitripsin, ya begitu kerjanya alfa-1 antitripsin. Jadi proteinase yang dilepas oleh sel darah putih ke luar dari tubuhnya dia itu ada oposisinya alfa-1 antitripsin. Ya. Kalau tidak ada oposisinya, itu terus jadi anarki. Ya. Akhirnya terjadi destruksi protein yang lain kalau tidak ada oposisinya. Ya. Jadi sunatullahnya itu ada oposisinya, ya. Ada alfa stimulasi, ada alfa inhibisi. Selalu seperti itu. Sunatullahnya begitu. Ada proteinase, ada antiproteinase. Ya. Sampai di tingkat plak dan gluon itu pun ada positif, ada negatif. Jadi kalau partikel paling kecil, kalau dulu kita belum punya mikroskop bisa nyebutnya zarah. Zarah itu dikatakan yang paling kecil saat itu zarah itu biji sawi. Ya, padahal ternyata ada yang lebih kecil dari biji sawi. Ya. Ada positron, neutron, ada elektron. Ya. Di dalam atom pun ada positron, elektron, neutron. Ya. Setelah dipecah lagi, itu di situ ada bagian kecil lagi, ada quark, ada gluon. Jadi berpasang-pasangan, sampai yang paling terkecil pun berpasang-pasangan. Ya, positif, ada negatif. Ya. Peningkatan kadar oksidan terklorinase yang terbentuk selama proses inflamasi seimbangkan reaksi proteinase dan antiproteinase. Beberapa proteinase diaktifasi oleh HUCl. HUCl apa? HUCl tadi. Hipohalus asid. Ya. Hipohalus asid. Ya. Hipohalus asid. Ya. Diaktifasi hipohalus asid, namun sebaliknya ya beberapa antiproteinase diaktifasi oleh hipohalus asid juga sebagai tambahan tisu inhibitor dari metaloproteinase dan alfa-1 antikimotripsin dapat dihidrolisa oleh elastase yang diaktifasi dan inhibitor alfa-1 antiproteinase dapat dihidrolisa oleh kolagenase dan kelatinase yang telah diaktifkan. Ketidakseimbangan dari proteinase antiproteinase secara umum dipertahankan dalam kondisi tertentu, misalnya dalam paru, di mana ketika terjadi defisiensi inhibitor alfa-1 proteinase atau ketika sejumlah banyak neutrofil menumpuk
dalam jaringan karena drainase yang tidak adekuat. Kerusakan jaringan itu bisa terjadi. Ya, jadi kalau nggak ada oposisinya malah bisa terjadi kerusakan jaringan. Koordinasi aksi leukosit dan sel lain dalam reaksi radang terjadi melalui sekresi molekul efektor termasuk sitokin, leukotrien, dan histamin. Efektor disimpan dalam vesikel intrasel yang karena stimulasi migrasi ke dan bergabung dengan membran plasma dalam proses sekresi. Nah, komunikasi antar leukosit dengan apa? Sitokin, ya, meliputi interleukin, interferon, dan kemokin. Ya, interleukin, ya, interferon, ya, ada sampai 10 jenis ya. Terus ada kemokin untuk kemotaksis. Leukosit mensekresi mediator lipid, eikosanoat, ya, histamin, ya. Nah, aplikasi klinisnya misalnya pada kondisi infeksi HIV ya. Itu ada ikatan antara glikoprotein 120 ini dengan reseptornya HIV. Ya, reseptornya di CD4. Ikatan CD4 dengan glikoprotein 120 nanti terus dia bisa nempel ke dalam membran sel dari limfosit T, terus ya RNA genomnya masuk ke dalam, ya, terus dia melakukan replikasi, ya. Begitu juga yang terjadi pada, nah, kalau ini dia reverse ya, punya enzim reverse transkriptase DNA ya. Jadi dari RNA dia bisa berubah menjadi DNA, reverse transkriptase mediated synthesis of proviral DNA ya. Jadi dia dari RNA virus berubah menjadi DNA. Terus masuk ke nukleus. Terus melakukan proses transkripsi. Ini yang terjadi pada HIV. Kalau yang terjadi pada COVID bagaimana? Prilly barangkali sudah pernah membaca bagaimana yang terjadi pada COVID. Yang lain boleh membantu? Sama sih dokter, infeksi pada limfosit T khususnya karena limfosit T kan infeksi virus dokter, fagosit virus. Terus bagaimana proses masuknya? Dia lewat apa? Kalau pakai CD4. Kalau COVID? Droplet. Hah? Droplet. Ada apa? Droplet, dokter, droplet. Oh, bukan droplet. Rico, ini Rico ya? Iya, dok. Masuknya nempelnya di leukosit ini ada reseptornya. Reseptor apa? Spike-nya itu berikatan dengan reseptor kalau HIV dengan CD4. Kalau COVID dengan Kemokin dokter. Kemokin. bukan. Apa dengan reseptornya apa? Oh, mosok nggak ngikutin beritanya. Wilson. Prilly. Kira-kira apa Prilly? Reseptor apa? Histamin dokter. Oh, salah. Bukan histamin. Boleh browsing ya, apa? Reseptor AC2 dokter. S2 reseptor ya. 100 untuk siapa? Rico ya. Digma dokter. Digma, 100 untuk Digma, maaf. Jadi S2 reseptor. Nah, sudah dia berikatan dengan S2 reseptor, dia masuk ke dalam sel limfosit. Dia
masuk ke nukleus enggak kalau COVID? Ya RNA virus juga. Kira-kira dia masuk ke nukleus enggak? Nanti bedanya di situ ya. Antara HIV infection dengan COVID infection. Apa? Masuk enggak dia ke nukleus? Ayo Digma, Ya dokter, gimana dok? masuk enggak ke nukleusnya limfosit? RNA virusnya itu, RNA-nya COVID masuk enggak ke nukleus? Boleh browsing. Masuk dok. Sing jawab masuk sob. Saya dokter. Ya wis kayak kancing ya antara masuk enggak. Jadi dia tidak masuk ya. Bedanya di situ. Untuk COVID dia tidak masuk ke nukleus. Dia jadi di mana? Di sitoplasma langsung dia melakukan proses translasi. Jadi RNA wis langsung produksi protein. Bedanya di situ ya. Kalau ini HIV infection dia berubah dulu jadi DNA, terus DNA-nya masuk ke nukleus, terus dia baru transkripsi. Kalau COVID di sitoplasma langsung translasi. Nah, dia langsung translasi. Tidak pakai transkripsi. Bedanya di situ. Ya, paham? Ya, gitu ya bedanya. Oke. Inklusif ya. Nah, kalau ini ya, HIV infection seperti itu. Nah, ini perforin. Ya. Reaksi inflamasi seperti ini. Nah, ini perforin ya. Perforin bisa merusak selnya, bakterinya ya. Nah, bisa melubangi. Pelurunya dalam bentuk ya perforin. Tembakan itu akhirnya sel bakteri musuhnya jadi bocor, gembos. Yaitu perforin. Histamin ya begini pekerjaannya. Reseptor histamin, reaksi alergi ya. Nah ini kalau terjadi mutasi, mutasi itu bisa translokasi kromosom 9 dengan kromosom 22. Nah, nih, dari yang kromosom 9 pindah ke 22, yang 22 pindah ke 9. Ya. Translokasi seperti ini itu yang memicu terjadinya apa ini? Prilly. Namanya kromosom Philadelphia. Memicu terjadinya apa ini, Prilly? Infeksi bukan dokter. Apa? Infeksi. Loh, bukan. Translokasi. Ini kan mutasi ya, translokasi. Ini kromosom 22, ini kromosom 9, ini normal. Terus terjadi translokasi, jadi kromosom yang ini terpotong, pindah, tuker posisi.
Nah, tukar posisi ini jadi yang 9 jadi tambah panjang, yang 22 jadi tambah pendek. Bisa memicu apa ini? Kromosom Philadelphia. Memicu apa? Digma? Apa yang bisa terjadi peningkatan produksi leukosit? Leukemia, dokter. Leukemia. Jadi ini yang memicu leukemia. Ya, translokasi kromosom 9 ke 22 atau kromosom Philadelphia. Ya, pembentukan sel darah putih di sumsum tulang. Radiasi ini yang memicu kelainan kromosom, misalnya translokasi 9 ke 22. Kelainan kromosom ini memicu kronik myelocytic leukemia, ya, CML. Tekan produksi eritrosit dan trombosit karena produksi leukositnya berlebihan. Leukositnya banyak, tapi sel maturnya sedikit. Sel maturnya ini lebih banyak ya kasus ini. Sel maturnya banyak, tapi dia tidak sempurna bekerjanya. Kalau leukositnya kerjanya tidak sempurna, kira-kira mudah terjadi infeksi atau tidak? Mudah, Dok. Mudah terjadi infeksi. Ya, justru gampang terjadi infeksi. Ya. Kalau translokasi 8 ke 21 jadi acute myelocytic leukemia. 9-12 chronic myelocytic leukemia atau acute lymphocytic leukemia. Ya. 12-21 acute lymphocytic leukemia. Ya, seperti itu tentang leukosit. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang leukosit? Enggak ada? Oke, kita akhiri tentang leukosit ya.